Terus bengkak lagi burung. Terus sakit. Terus? Nah, itu sih rombongan depan. Rombongan belakang ternyata trouble. Tromolnya pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan gua Iksan. Dan kali ini gue lagi kedatangan mekanik jauh-jauh dari Cibubur nganterin motor, dan kebetulan kita ngobrol-ngobrol lah. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol ya. Obrolan kita sih tentang satu hajatan besar Vespa kebetulan. Jadi kita tahu lah kalau bentar lagi di Bali, dari hari Kamis ini, tanggal berapa tuh? Tanggal 9. Tanggal 9 sampai tanggal 12 Juni, itu 2022. Juni ya. Ada hajatan Vespa World Day di Bali. Dan kebetulan gua ketinggalan towing. Bukan ketinggalan towing sebenarnya. Gua nggak ikut acara Vespa World Day yang memang acara hajatan yang kalau gue nggak salah dengar ini hajatan pertama di Indonesia ya. Iya. Ini sepanjang baru sejarah. pertama di luar Eropa. Di luar Eropa baru kali ini adanya di Indonesia. Nah, lu ikut, Jar? Insya Allah ikut. Oh, dia kebetulan ikut. Nah, Hari Kamis. Hari Kamis berangkat. Towing ya? Udah di towing Vespanya. Oh, jadi dia orangnya di towing pesawat. Vespanya di towing. Tapi gue lihat di beberapa Instagram anak-anak Vespa udah mulai meluncur mereka. Iya, udah banyak udah yang mulai jalan ya? Di bawah jalan touring. Ada yang tadi gue lihat dari Makassar udah nyampe Bali. Kalau kebanyakan kalau dari Makassar nyebrangnya ke Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, dari Kalimantan juga. Dari Kalimantan. Nah, nyebrangnya. Nah, kalau nggak salah gue juga Vespa World Day yang sekarang itu lengkap ya dari tahun 2020 ya. Karena 2020. karena pandemi. Iya. Rencana lu ikut pakai Vespa apaan? Pakai Vespa PX. Oh, lu bawa PX? Iya, bawa PX, Om. Oh. Nggak ada yang bawa Matic? Ada rombongan yang bawa Matic. Oh, rombongan bawa Matic? Iya. Ada yang bawa klasikan juga. Oh, ada yang bawa klasikan juga. Iya, jadi kalau ngeliat sejarahnya Indonesia ini memang negara pertama di luar Eropa yang menyelenggarakan Vespa World Day ya? Iya, benar. Udah 60 tahun loh Vespa World Day ini di Indonesia ya, terlebih ya. Karena kalau di Indonesia itu kan lebih terkenalnya Java Rendenfus, ya kan? JSR. Cuma JSR. Udah jarang, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada sekarang. Kalau Infonya sih udah nggak ada. Kalau nggak Mods Mayday. Iya, Mods Mayday belum lama kemarin. Belum lama kemarin ya, Iya. Mods Mayday. Terus ya banyak lah event-event Indonesia untuk skuter. Ternyata di dunia pun Indonesia memang sudah diperhitungkan sebagai negara yang mempunyai komunitas motor Vespanya lebih banyak, skuternya lebih banyak. Iya, benar. Berapa hari lu di Bali kira-kira? Di Bali sekitar 4 hari. 4 harian? Iya. Mau ngapain aja tuh? Ya, holiday, Om. Holiday? Holiday. 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 Holiday sama Om Teddy. Jadi Holiday sama pasukan om-om semua. pasukan om-om semua yang ikut deh. Nah, buat kawan-kawan yang lagi mau jalan ya ke Vespa World Day, ya gue ucapin selamat sampai tujuan lah. Hati-hati, tetap hati-hati. Amin. Lu udah pernah touring Bali? Alhamdulillah udah pernah. Oh, udah pernah juga? Udah 2015. 2015 lu ke Bali? Pakai Iya, Vespa? Pakai Vespa Sprint. Berapa hari? 3 hari, Om. 3 hari 3 malam? Iya. Lewat jalur mana? Berangkat lewat Pantura. Berangkat lewat Pantura? Tengah. Iya. Balik lewat tengah? Pas pulang sih lewat tengah, baru ke selatan. Pulang berapa hari? Pulang sama 3 hari, Kak. 3 hari. Kalau Enak pas juga berangkat malah banyak trouble-nya. Berangkat sih. Trouble-nya apa aja kalau lu berangkat? Trouble-nya pertama di Kerawang. Kenapa jebol. Sehernya jebol. Terus Nyari bengkel malam-malam. nyari bengkel malam? Jam 2. Oh, Dapat tuh. ada bengkel yang buka? Ada di Cikarang saya Koneksinya sama teman-teman yang anak Vespa juga kali ya? Kalau waktu itu malah nanyanya ke tukang beca. Tukang beca? Iya, kalau nggak salah sekitar SGC tuh. Oh, ini kita cerita juga nih pengalaman touring dia ke Bali nih. Dia pernah ke Bali. Terus? Dulu itu sehernya jebol. Sama ring-ringnya tuh kena. Akhirnya dapat seher yang ukurannya sama. Seher ukuran sama, terus? Iya, kalau nggak salah berapa? 6M kalau nggak salah tuh ukuran. Terus Akhirnya keganggu dong, lu bongkar mesin di situ dong? Keganggu ya. Ya
nyabut. Berapa orang lu jalan? Bertujuh. Bertujuh? Iya. Nunggu semua tuh? Nunggu semua. Oh, jadi Iya. berangkat bareng-bareng nggak boleh ninggal? Berangkat 4 motor, 4 Vespa sih. Oh, 4 Vespa. Yang Habis satu bongkar? sendiri, yang lain boncengan. Habis bongkar? Habis bongkar jalan lagi, Terus? terus baru ngeres di Brebes. Hah. Nah, nyampe Tegal, trouble lagi. Itu dudukan Vespa yang sama? beda, punya temen, super juga. Apanya itu? Dudukan shock breaker belakang yang atasnya keropos. Oh. Jadi lupa ngecek itu. Karetnya ya, bantalannya ya? Iya, yang di atasnya damper tuh. Karet Shock breaker damper. depan apa belakang? Belakang. Oh, belakang yang Kan damper, atasnya, yang ya. atasnya itu. Iya, iya, iya. Mungkin lupa ngecek. Terus akhirnya diganjel apaan? Akhirnya ngelas dulu malam-malam. Ada juga yang buka? Ada tukang las. Ada tukang las yang buka? Itu ngelas dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Oh, sebentar lah ya. 2 jam ya. 2 jaman lah. Habis pasang, jalan lagi. Iya. Mereka yang ngelas berempat, saya bertiga nungguin di pinggir jalan tuh, di warteg. Heeh. Jadi dia ngelasnya kayak masuk ke dalam gang gitu agak jauh. Oh. Nah, habis itu? Udah dari situ sih ya alhamdulillah. Oh, ini tidur di alas roban. Tidur di hutan ya? Apa tidur di Enggak, pom bensin? Ya? Tidur di musola waktu itu. Musola. Nah, iya. Itu Di tengah ada hutan. Itu ada kejadian lagi. Kejadiannya kenapa? Jadi kehilangan Ada- tas temen. Oh, dicolong. Iya. Sebenarnya dia juga salah naruhnya. Yang nyolong siapa yang sholat di situ? Nah, kurang tahu. Jadi aksesnya musola itu nyambung sama perkampungan. Tapi musola itu tempatnya kosong, sendiri. Kosong. Oh. Tapi ada akses ke kampungnya tuh di pinggirnya langsung. Jadi ya tingkat keamanannya ya kalau dibilang ya kurang. kurang. Heeh, udah Terus gitu. hilang, apa yang hilang tuh? Itu hilang 1 tas. Ada HP 4. HP 4 hilang. Iya, GoPro 1. Alamak. Tapi itu dalam perjalanan mau ke Bali tuh. Baru berangkat. Lah, sejak HP hilang, komunikasi lu gimana jadinya tuh? Jadi yang kehilangan kan waktu itu masih pacaran, sekarang udah nikah. Nah, itu sama dompet-dompet pacarnya tuh Hilang. Jadi dia tidur, ceweknya mungkin udah kecapean, tasnya dilepas, ditaruh di samping. Oh. Kayak dianggapnya tidur di rumah. Oh. Jadi nggak di- Yang lainnya pada tidur. Yang lainnya udah tidur. Jadi dia tidurnya lupa. Harusnya kan emang udah dikalungin aja, pakai sling bag. Dia malah dilepas, taruh di samping. Itu GoPro 1, HP 4, Tapi lu masih melanjutkan perjalanan tuh. power bank. Nah, itu yang pacarnya, yang lakinya masih dompetnya masih di kantong. Oh, Jadi masih ada duit masih di ada situ, duit di makanya situ. tetap gas. Tetap gas. Iya. Walaupun dia nggak punya HP lagi. Iya, akhirnya di jalan ya minjem HP teman yang satu. Oke. Buat kalau ketinggalan di jalan. Tapi nggak balik tuh. Enggak balik. Itu tetep di balik. Alas Roban. Iya, Terus lu jalan lagi? jalan lagi. Itu arah Semarang, terus ke Sragen. Lewat Sragen. Sragen. Tak lancar tuh habis dari situ tuh. Udah dari situ lancar. Sampai Jawa Timur, di Probolinggo. Koil putus. Koil yang mana? Koil yang saya bawa. Sprint. Oh, sprint. Iya. Kabel Yang doang bagol? putus. Enggak, bawa sprint 77 juga. Oke. Cuman waktu itu original set. Koil putus, Koil putus. ketemu Udah. bengkel lagi. Enggak, itu benerin sendiri. Oh, bisa ya. Iya, di pinggir jalan gede. Itu ada hal mistisnya juga itu. Mistis ya? Kebetulan ditinggalin kan sama rombongan. Lu Saya tinggal paling- sendiri? Iya, paling terakhir sendiri. Nah, temen yang satu jalan nih ke pom bensin. Ngambil air, mau masak kopi. Nah, saya nunggu depan rumah kosong di pinggir jalan. Itu- Jarak dari pom bensin ke rumah tuh jauh. 300 meter. Oh, tapi kelihatan ada pom bensin. Iya. Oh. Jadi temen jalan. Nah, yang 3 Vespa dia udah duluan, nggak kalau yang belakang mogok ya, ketinggalan, ketinggalan. Akhirnya pas nungguin temen yang lain, sempet tidur tuh di depan rumah kosong itu. Tapi nggak, paling cuman 2 menit apa ya, baru ngerasain Lu tidur. tidur ya. Oh, udah digangguin. Digangguinnya gimana? Ya ada suara teriak-teriak di dalam. Di dalam rumah kosong itu? Iya, di belakang. Buset. Di belakang persis. Itu Lu merinding dong lu. padahal pinggir jalan ya. Ah. Akhirnya, wah, udah nggak nyaman. Udah akhirnya di samping Vespa nungguinnya. Jadi Vespanya di pas pinggir bat aspal, saya agak Nggak lama temen lu datang? kesini dikit. Datangnya lumayan lama itu.
Kan yang ngambil air. Tapi lu sempat kontak sama yang rombongan depan? Udah ditelepon. Oh, lu tahu kalau Iya. mogok? Akhirnya pada muter balik kan. Hmm. Itu lumayan serem juga itu. Jam 11 malam. Nah, itu malam pertama. Itu udah malam kedua. Malam Kalau kedua. yang udah di Jawa Timur. Malam ketiga menuju Bali aman. Aman udah. Oh, nggak ada lancar. mogok-mogok tuh. Nggak ada mogok. Tapi berani juga ya, lu bertujuh, ada cewek juga ya. Iya. Cewek doyan touring juga tuh. Iya emang doyan touring. Oh, dia emang anak Vespa juga dan suka Iya. sama cowoknya juga karena Vespa ya. Iya. Sampai keren. kemarin belum lama ikut ke Dieng. Itu temen saya. Oh, yang lu ikut Dieng itu suami istri juga ikut? Itu suami istri sama anaknya. Umurnya 2 tahun anak. Anaknya dibawa Dibawa ke Buset. Dieng. Kalau udah maniak Vespa ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih anaknya anteng gitu nggak rewel. Oh iyalah, pasti Nggak, kalau anak iya. Vespanya udah tahu mau kendaraan bokapnya kayak gimana. Iya. Habis di Bali berapa lama lu di Bali tuh, Jar? Di Bali 3 hari kalau itu. 3 hari di Nggak Bali? lama-lama, Iya. 3 hari di Bali. Harusnya kalau di Bali tuh 5 hari, 6 hari. Iya minimal seminggu, cuman bentrok Logistik habis. bentrok Bentrok temen. waktu. Iya temen ada yang Mau gawe. cutinya nggak bisa banyak, Oh. yang masih kuliah ada yang kepepet UAS. Iya. Jadi Iya. nggak jadi nggak maksimal Jadi ya. nggak maksimal ya. Cuma ya alhamdulillah sih udah. Tapi itu ngerasain. pertama kalinya lu Bali. Iya pertamanya. Baru ke Bali. sekali itu artinya? Iya baru sekali itu. Yang lu 2000. nggak pakai Vespa juga baru sekali itu kalau Bali. Iya. Benar. Oh, baru Vespa. Pertama ke Bali itu naik Vespa. Nah, ini Vespa World Day lu yang kedua nih ke Bali. Iya, benar. Dan ini udah towing ya, pakai Iya, pesawat udah towing, ya. iya. Nggak capek lagi kayak dulu kita pakai motor Vespa. Tapi sih ada seninya juga sih. Iya benar. Tapi at least lu bisa cerita, gue pernah touring ke Bali. Iya. Ya. Pakai Vespa. Iya alhamdulillah udah pernah ngerasain. Gitu. Udah pernah ngerasain. Itu yang paling jauh. Kalau Sumatera lu belum pernah? Sumatera udah ke Lampung. Lampung doang baru Iya. nyampe. Kalau Lampung sih masih deket lah. Ke Teluk Kiluan sih udah di ujung. Oh. Kalau Jawa ya, kalau udah Bali udah paling jauh, artinya kan lu Jawa udah ngelewatin semua. Iya. Nah, kalau lu touring yang paling agak berkesan tuh di kemana selain ke Bali? Ke Bali, ke Lampung pernah. Enggak, yang pengalamannya agak ada mistis ya segala Oh macam. iya, ke Lampung. Lampung. Oh, Mistisnya kenapa? mistisnya itu waktu itu pernah kencing sembarangan. Terus bengkak lagi burung. Terus sakit. Nah, itu sih rombongan depan. Ah, Rombongan belakang ternyata trouble. Tromolnya pecah. Nah, saya masih di depan nungguin nih. Habis kencing di situ masih sakit. Sakit aja ujungnya gitu. Iya. Nah, akhirnya balik lagi. Nah, lewatin tempat kencing yang tadi tuh. Akhirnya bilang permisi tuh. Terus baru. Lama-lama rasanya hilang. Oh, pengalaman mistis itu sakit. Iya. Nah, akhirnya Tapi berhenti. kalau nggak bisa bangun bahaya loh. Waduh. Balik itu lagi ngeri lu ke juga Lampung. itu. Iya. Akhirnya berhenti di pinggir. Nggak lama ada warga sekitar kan nyamperin. Kenapa mas? Mogok pak. Oh jangan berhenti di sini. Itu belakang kalian kuburan keramat. Wah, Oh gitu. ternyata Oh, iya yang saya numpang kencing kuburan lu nggak keramat. tahu. Yang lu kencingin kuburan keramat. Iya. Basah tuh soketnya. Aduh, Makanya. kenapaan ini? Buset kata Makanya dia. ditempelin kan. Ditempelin. Untung lu ditempelin doang. Alhamdulillahnya baik lagi tuh. Akhirnya permisi kan. Akhirnya udah. Nah itu tungguin temen. Tromolnya pecah om. Super. Tromol belakang. Tromol Vespanya pecah. Iya, jadi Tromolnya pas- pecah. iya, Terus ditekan. gantinya gimana? Itu dilas sama orang Lampung. Nah, ini gue mau nanya nih, lo kalau jalan jauh terjadi trouble kayak gitu, persiapan lu kayak gimana? Oh, persiapannya ya kalau kayak spare part sih udah Enggak, yang paling lu sering bawa tuh spare part apa? Kampas kopling udah pasti. kampas kopling, kampas rem. Kampas rem udah pasti. Iya. Misalkan Yang nggak nyangka aja lah, misalnya blok pecah, lu seher lu bawa juga dong. enggak Seher nggak di spare. enggak bawa. Masih banyak yang jual. Iya. Ring seher lu bawa, Ring saya enggak bawa juga. nggak bawa juga. Kalau kebanyakan sih kalau motornya udah kita siapin, kemungkinan besar kalau settingannya pas, nggak kekeringan ya seher mah alhamdulillah mah. Oh Kecuali gitu. keiritan, kalau keiritan Apa aja tuh spare part yang lu bawa selain yang lain-lain tuh? biasanya kayak baut Spuyer shock yang breaker, jelas. Spuyer, Board shock breaker, iya busi kan yang ban dalam. paling sering ya kalau dulu ban dalam, kalau sekarang kan ya udah enak, udah ada pelek tubeless. Oh ya, bel tubeless tinggal paling coblos aja. bawa tambelan tip Tambelan top, tubles, ya. Terus baut pelek, Oli yang jelas. iya oli, Busi ya kan? Busi itu paling banyak tuh lu bawa tuh. iya.
Kalau motor CDI sih ya paling bawa spare CDI Terus? sama spool set. Jadi kalau spoolnya mati, copot tinggal pasang yang baru. Kalau platina sih ya paling bawanya spare platina sama kondensor. Oh gitu. Kalau yang mesinnya masih platina. Ya sama paling lampu-lampu, bohlam. Kalau biasanya putus kan di tengah jalan. Ya. Kalau yang nggak diduga-duga sih ya kayak crankcase patah, Om. Kemarin kejadian di temen tuh, waktu ke Dieng. Motor eksklusif, crankcase-nya patah, gara-gara masuk lubang. Crankcase bisa patah? Crankcase bisa patah. Itu pas banget nomor mesinnya patahnya. Jadi nggak bisa diselamatin. Nggak bisa diselamatin? Bisa dilas, tapi ya nomor mesinnya nanti hilang malah. Jadi akhirnya pas sudah di Jakarta ganti crankcase. Itu dari Cirebon. Akhirnya diikat. Bawa jalan sampai Brebes. Lu bawa jalan sampai Brebes? Teman yang bawa ya. Itu jam 3 pagi. Nah kalau crankcase kayak gitu kan parah, Jar. Itu crankcase patah ya masih. Tapi mesin masih hidup? Mesin mah hidup. Jadi diikat pakai tali dari kickstarter ke cantelan tepung tuh. Kalau eksklusif kan ada cantelannya. Jadi nggak pakai tepung kanan, diikat ke situ. Nah, mesin belakang masih kesambung sama kabel. Jadi masih bisa jalan, tapi maksimal 30 lah. Oli bocor dong? Oli nggak bocor. Kan crankcase depan tuh. Oh, ya sih. Nggak crankcase belakang. Bukan crankcase belakangnya. Iya. Itu masih tapi bisa emang kejadian touring itu jarak jauh tuh memang kalau nggak bawa mekanik atau nggak, ini bahaya juga ya. Iya. Apalagi bawa Vespa yang notabene Tapi Vespa mesinnya mesin tua kan. Kalau udah disiapin semaksimal sih ya nyaman-nyaman aja ya. Iya. Kayak gua ke Bogor ya biasa-biasa aja. Iya, kalau udah disiapin motornya, tapi memang was-was juga ada. Iya pasti. Tapi kan bisa telepon tukang towing kalau ada apa-apa. Iya, video call. Gua berapa kali mogok kan gua telepon lu, oh mogoknya di sini. Kalau gua tahu ya udah gua ngerti, ya udah gua lanjutin gitu loh. Iya, Nggak perlu ini lagi. Kalau sekarang lebih enak lagi. Lu nggak ada plan untuk touring jarak jauh? Pengen ke Sabang. Pengen ke Labuan Bajo sih planning. Labuan Bajo. Iya. Ada event nggak tuh Vespa Labuan Bajo atau lu mau touring aja? Emang pengen touring aja. Jalanan Labuan Bajo bagus loh. Iya. Rencananya tuh kemarin harusnya habis dari Bali ini. Habis dari Bali lu ke Labuan Bajo. Nah, karena ini duitnya belum kelihatan, PX-nya malah di towing pulang pergi kan. Oh. Jadi mungkin bulan-bulan berikutnya. Iya bisa pengen jadi. Tapi menurut gue sih touring-touring itu memang ada gunanya sih kalau untuk jarak jauh, untuk melatih ini kita juga sih. Apalagi kalau gue sih belum pernah touring sejauh itu sih belum pernah. Ya paling jauh Sukabumi, tahu mana lah. Tapi kalau untuk jarak jauh banget tuh belum pernah gue. Puncak paling gitu. Ya nggak jauh-jauh lah. Kayak kemarin gue ke Sentul gitu. Puncak, Sukabumi. Ya nggak terlalu jauh-jauh lah. Karena menurut gue juga belum berpengalaman banget untuk tahu kerusakan Vespa. Walaupun gue udah tahu sih apa aja yang rusak gitu loh kadang-kadang. Tapi untuk betulin kayak misalnya kalau yang agak berat mungkin. Agak berat itu juga susah. Dulu gue juga pernah tuh tali kopling putus. Udah capek gue betulin. Akhirnya gue telepon mekaniknya nyampe nggak bisa juga. Ternyata emang selongsongnya harus diganti. Oh iya. Akhirnya ya masuk bengkel juga. Akhirnya disetut juga. Ya paling nggak kalau anak Vespa kan solidaritasnya tinggi ya. Tinggi. Banyak banget anak-anak Vespa yang mau bantu gitu loh kalau ada apa-apa di jalan kan. Walaupun biasanya sih kalau yang nolongin nggak ngerti mesin, minimal dia ngasih spare part. Kalau nggak bawa spare part dia nemenin. Iya, nemenin doang. Nah kalau sekiranya dibenerin di tempat nggak bisa, dia paling stepping. Iya, gitu loh. Iya. Oh beberapa kali sih kayak gitu nemuin. Masih aman lah gitu. Ya setahu gue sih kalau untuk dua tak itu aman lah. Dan buat anak-anak Vespa yang sama kayak gue yang nggak bisa datang ke Bali, ya bersyukur aja. Ya kan. Next di lain waktu kita mungkin bisa berkumpul di acara Vespa yang lain. Acara Vespa itu bukan acara Vespa World Day aja. Memang Vespa World Day ini spesialnya menurut gue karena dia 60 tahun dan berada di Indonesia. Pertama kali ini di Asia dilakukan.
Dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, kan itu aja. Iya benar. Dan antusiasme kawan-kawan setelah pandemi ini luar biasa ya terkait Vespa World Day ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang mengikuti acara ini dan bisa memberikan manfaat. Dan stay safe ya buat kawan-kawan yang lagi ikut acara Vespa World Day di Bali. Ya kan? Buat Pajar juga hati-hati sampai di Bali. Have a nice flight ya kan, dan enjoy your holiday in Bali ya kan. Kapan lagi dari bawa Vespa touring dan siapa nggak nyangka gitu towing. Iya, nggak nyangka bisa ini ke pertama Bali kalinya dia towing. Jadi ini dia Orang pertama kali towing naik pesawat. Naik pesawat itu pertama kali juga? Enggak, naik pesawat. Maksudnya, pertama kali dia touring Vespa. Dulu, baru touring. Iya, baru touring. Ya, kelasnya om-om lah. Iya benar. Ya, bukan kelas ini lagi, kelas ekonomi lagi. Kelasnya udah agak bisnis trip lah kalau kata orang. Saya pengawal aja. Ada sponsornya dari Om Teddy ya kan. Iya. Dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawan yang lain. Dan dia bawa 2 Vespa kalau nggak salah gue, dia bawa Vespa Matic juga, dia bawa Vespa klasik PX juga, PX ya, New PX Lux lah. Jangan lupa stay safe dan sampai jumpa di vlog gua yang lain. All about Vespa, all about my hobby, all about everything. Dan bye bye.